Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan satu kisah seorang sahabat. Jika pekan sebelumnya kita sudah mendengarkan kisah sahabat Al-Utsairim, maka hari ini kita akan mendengarkan kisah sahabat Thabit bin Qais. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kisah tentang sahabat Thabit bin Qais? Ada yang sudah? Ada yang belum? Baik. Thabit bin Qais, nama lengkapnya adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Artinya bahwa Thabit memiliki seorang ayah bernama Qais bin Syammas. Syammas ini adalah nama kakek dari Thabit. Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari al-Khazraji. Sahabat dari kaum Ansor dan juga merupakan orang yang berasal dari suku Khazraj. Anak-anak tentu masih ingat ya, orang-orang ya yang ada di Madinah yang masuk Islam, yang menolong agama Allah, mereka dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Betul sekali. Nah, kemudian kaum Ansor di Madinah, mereka terdiri dari dua suku. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Maka Thabit bin Qais yang merupakan dari suku Khazraj disebut dengan Al-Khazraji. Jadi ketika anak-anak mendengar nama Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari Al-Khazraji, anak-anak kemudian akan mengetahui bahwa sahabat Thabit ini memiliki seorang ayah bernama Qais bin Syammas, kakeknya bernama Syammas, dan merupakan kaum Ansor yang berasal dari suku Khazraj. Bisa ya anak-anak semuanya? Coba diulangi. Siapa nama lengkap dari sahabat Thabit bin Qais? Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari al-Khazraji. Barakallah. Nah, itu adalah perkenalan sedikit ya tentang sahabat Thabit bin Qais, sahabat mulia yang berasal dari golongan Ansor. Nah, Thabit bin Qais ini adalah seorang sahabat yang sangat pandai dalam berorasi. Orasi itu apa ya Ustazah? Nah, orasi itu adalah orang yang berpidato dengan sangat pandai, suaranya keras, lantang, bahasanya bagus, dan ketika orang mendengarkannya, mereka akan mudah untuk kemudian terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Nah, ada sebuah kisah tentang Thabit bin Qais ketika beliau berorasi. Ya. Nah, ini dia kisahnya. Orator kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Nah, kalau orasi itu adalah pidatonya, kalau orator itu adalah orang yang berpidato. Nah, maka Thabit bin Qais adalah sahabat yang menjadi orator kebanggaan Rasulullah. Kenapa menjadi kebanggaan? Karena pada masa itu yang namanya syair, kemudian kalimat, ucapan, atau semacam pidato, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting.
Seperti halnya pentingnya media massa, berita-berita yang sampai kepada seluruh umat manusia di masa sekarang. Kalau dulu kan belum ada TV, belum ada radio, belum ada tabloid, majalah, koran, terus apalagi? Belum ada media sosial, Instagram, Facebook, apalagi, ya kan? Tetapi pada masa itu orang-orang yang pandai dalam bersyair atau kemudian mereka pandai dalam berorasi itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan suatu perkara dengan bahasa yang sangat bagus, dengan suara yang sangat lantang, dan itu akan diingat setiap orang. Nah, ini yang dilakukan oleh Thabit bin Qais sebagai orator kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin pada waktu itu. Kisahnya begini anak-anak. Pada saat itu di tahun sekitar 9 Hijriah, di mana tahun itu ada begitu banyak utusan-utusan dari seluruh jazirah Arab yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun itu adalah tahun setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, kemenangan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Maka banyak orang dari seluruh jazirah Arab, dari suku-suku, dari kabilah-kabilah ataupun bani-bani, mereka mengirimkan utusan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan sikap mereka. Apakah kemudian mereka mengikuti ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam, kemudian mereka belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga ketika mereka pulang kembali ke kampung halaman mereka di seluruh jazirah Arab, mereka kemudian akan menyampaikan Islam itu kepada kaum mereka. Nah, ketika itu datanglah utusan dari Bani Tamim. Ya, Bani apa anak-anak? Bani Tamim. Ya, utusan dari Bani Tamim ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami datang untuk menunjukkan kelebihan kami. Izinkan penyair dan orator kami yang bicara." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun tersenyum. Beliau pun tersenyum kepada mereka dan berkata, "Aku izinkan, silahkan." Jadi ketika sudah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dari Bani Tamim ini mereka mulai berbicara. Ya, orator mereka kemudian berbicara. Orator yang ditunjuk oleh Bani Tamim ketika itu adalah Utharid, ya, Utharid bin Hajib. Namanya siapa? Utharid bin Hajib. Nah, ketika Utharid bin Hajib ini bicara, ya, dia mulai membanggakan kelebihan kaumnya sampai semuanya diceritakan. Ya, dalam hal ini tidak ada riwayat yang menyebutkan secara rinci dan detail apa saja kalimat dan ucapan yang disampaikan oleh Utharid. Ya, akan tetapi intinya yang disampaikan Utharid adalah semua kebanggaan-kebanggaan dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki Bani Tamim, kaumnya sendiri. Maka ketika Utharid sudah selesai menyampaikan orasinya, ya, dia sudah menyampaikan apa kelebihan dan kebanggaan kaumnya, Bani Tamim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berkata kepada sahabat Thabit bin Qais. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Wahai Thabit, berdiri dan jawablah." Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat Thabit bin Qais yang sangat ahli, sangat jago untuk berorasi, untuk menjawab, ya, orasi atau pidato yang disampaikan Utharid dari Bani Tamim tadi. Maka kemudian Thabit berdiri dan memulai bicara. Lihatlah anak-anak, ya, bagaimana Thabit bin Qais menyampaikan orasinya, menjawab apa yang disampaikan oleh Bani Tamim tentang kebanggaan mereka terhadap kaumnya. Yang dibanggakan Bani Tamim adalah kaumnya. Ya, tetapi lihat, Thabit bin Qais membalas atau menjawab orasi tadi. "Segala puji bagi Allah. Langit dan bumi adalah ciptaannya.
Keduanya berjalan sesuai aturannya. Singgasana meliputi ilmunya. Setiap yang ada adalah karunia-Nya. Dengan kemahakuasaannya kami dijadikan pemimpin. Memilih manusia terbaik sebagai Rasul. Dialah manusia paling mulia, paling jujur, dan paling tinggi derajatnya. Kepadanya diberi Al-Quran dan diserahi tanggung jawab membimbing seluruh manusia. Dialah manusia terbaik pilihan Allah di alam semesta ini. Ia mengajak manusia beriman. Ajakannya disambut baik oleh kerabat dan kaumnya. Merekalah kelompok manusia dari keturunan terbaik, dan ternyata tingkah laku mereka juga sangat baik. Merekalah orang-orang muhajirin. Kemudian kami, kaum Ansor, datang menyambut baik ajakannya. Kamilah para penolong agama Allah dan pendamping Rasul-Nya. Anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi orasi yang disampaikan oleh sahabat Tsabit bin Qais. Masya Allah. Ketika orang-orang mendengarkan orasi dari sahabat Tsabit bin Qais, mereka sangat terpana. Mereka begitu bersemangat dan sangat bangga tentang apa yang mereka miliki, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Pada bagian pertama, Tsabit bin Qais memuji-muji Allah ya, sebagai pencipta alam semesta yang mengatur segala sesuatu. Ya, dan semua ilmu yang dimiliki ya, di muka bumi ini adalah milik Allah. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena seorang umat Islam, seorang muslimin, tentu yang menjadi keutamaan dan kebanggaannya adalah Allah. Ya. Lalu kemudian setelah memuji Allah, ya, Tsabit bin Qais dalam orasinya memuliakan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan manusia terbaik yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, orang yang memiliki kepribadian paling mulia, yang sangat jujur, yang paling tinggi derajatnya. Semua kemuliaan-kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW disebutkan oleh Tsabit bin Qais. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kebanggaan-kebanggaan dari Bani Tamim, jelas kalah. Karena yang terbaik adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang menjadi kebanggaan kita semua nih anak-anak adalah Allah dan Rasul-Nya. Bukan diri kita sendiri, bukan keluarga kita, bukan negeri kita, tapi Allah dan Rasul-Nya. Itu yang nomor satu. Dan juga, ya, Tsabit bin Qais pada bagian yang terakhir, beliau menyebutkan keutamaan para sahabat. Baik itu dari golongan muhajirin ataupun dari golongan Ansor. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita, bukan? Bahwa Tsabit bin Qais dengan orasinya yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ternyata ya, yang disampaikan sahabat Tsabit bin Qais yang menjadikan kaum muslimin itu sangat bangga adalah Allah dan Rasul-Nya dan juga para sahabat yang merupakan manusia-manusia pilihan. Ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ini adalah generasi terbaik. Mereka adalah muhajirin dan ansor. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi adalah orasi yang disampaikan Tsabit bin Qais yang menjadi kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Nah, suatu ketika, ya, karena ini sahabat Tsabit bin Qais ini adalah orang yang memang terkenal dengan kemampuannya berorasi, suaranya keras dan lantang, hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah firman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepada Nabi dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara di antara kalian sendiri. Karena yang demikian itu menjadi amal kebaikan kalian sia-sia tanpa kalian sadari. Nah, para sahabat, ya, ketika ada firman Allah itu turun, ada wahyu turun, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat ini, ya, punya kebiasaan kalau mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, berusaha untuk kemudian segera mengamalkannya. Nah, ketika mendengar ayat ini, tidak boleh meninggikan suara, gitu ya. Allah berfirman seperti itu, ya, karena ya, ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Meninggikan suara di hadapan Nabi atau mengeraskan suara lebih keras dari suara Nabi. Ya, tidak boleh, karena ternyata itu akan menyebabkan amal kebaikan itu terhapus, menjadi sia-sia dan tanpa disadari. Mendengar ayat ini, Thabit bin Qais yang merasa bahwa dirinya itu kalau berorasi, kalau bicara dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, bahkan suaranya melebihi suara dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mendengar ayat ini, ya, Thabit bin Qais ini menjadi sahabat yang kemudian sangat bersedih. Thabit bin Qais pulang. Beliau masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan yang benar-benar sedih. Beliau pulang, masuk rumah, ya, kemudian menunduk, merenungi, ya, khawatir. Thabit bin Qais ini khawatir sekali. Jangan-jangan suaranya yang keras itu akan menyebabkan semua amal kebaikannya terhapus dan dia menjadi orang yang termasuk penghuni neraka. Beliau sangat sedih. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mencari Thabit bin Qais. Lalu sebagian dari sahabat mendatangi rumah Thabit bin Qais dan mengatakan kepada Thabit bin Qais, "Wahai Thabit, Rasulullah SAW mencarimu. Apa yang sedang terjadi kepadamu?" Lalu Thabit pun menjawab pertanyaan sahabat ini. "Akulah orang yang telah meninggikan suaraku melebihi suara Rasulullah SAW dan mengeraskan suaraku ini, sehingga amalku telah terhapus dan aku termasuk penghuni neraka." Thabit bin Qais menyampaikan kekhawatiran dan kesedihannya karena dia sangat ketakutan. Beliau takut sekali kalau suara kerasnya itu akan menyebabkan amalnya terhapus dan menjadi penghuni neraka. Maka kemudian sahabat yang menemui Thabit bin Qais tadi kemudian datang untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan apa yang terjadi kepada beliau, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tidak begitu. Bahkan ia termasuk penghuni surga." Masya Allah. Rasulullah SAW menjawab kekhawatiran seorang sahabat Thabit bin Qais yang merupakan orator kebanggaan Rasulullah dan kaum muslimin. Bahwa dia bukan termasuk dari mereka yang disebutkan di dalam Al-Hujurat ayat 2. Bukan orang yang kemudian meninggikan suaranya di hadapan Nabi, lalu kemudian dihapus amal kebaikannya tanpa dia sadari dan menjadi penghuni neraka. Tidak. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa Thabit bin Qais bukanlah mereka, bukanlah orang yang seperti itu, tapi dia termasuk penghuni surga. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi kabar gembira bagi sahabat Thabit bin Qais. Karena dia mendapatkan kabar bahwa dirinya adalah termasuk sebagai penghuni surga. Anak-anak siapa yang senang kalau mendengarkan kabar gembira? Ya semuanya pasti senang ya. Apalagi dikabarkan bahwa dirinya termasuk sebagai penghuni surga. Ya, ini adalah kebahagiaan yang sangat
luar biasa besarnya. Nah, kenapa kok Thabit bin Qais tidak termasuk sebagai orang ya yang kemudian meninggikan suara, lalu kemudian amal kebaikannya sia-sia? Nah, bukan termasuk itu, karena di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2 ini ya, yang dimaksud adalah adab kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini Allah ingin menyampaikan kepada kaum muslimin ya bahwa kita ini sebagai umat Islam punya adab, punya cara untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita lihat hikmah dari kisah ini apa. Nah, yang pertama, ya, ternyata Rasulullah SAW bangga terhadap sahabat yang pandai berorasi, yang kata-katanya kuat, tegas, padat, dan menarik seperti Thabit bin Qais. Karena kebanggaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW akan menjadikan itu ya sebagai satu kekuatan bagi kaum muslimin, terutama pada masa itu dengan berorasi itu akan membuat orang-orang itu mengetahui kelebihan, kebaikan, keutamaan ya dan kebanggaan dari kaum muslimin, Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah mengajarkan umat Islam adab kepada Nabi. Ya, termasuk adab ketika berbicara. Tidak boleh ya sahabat-sahabat itu berbicara dengan suara yang lebih keras dibandingkan suara Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diharuskan adalah ketika berbicara kepada Nabi Muhammad SAW harus dengan suara yang lembut dan sopan. Ya, berbicara dengan nada yang tinggi saja tidak boleh, apalagi kemudian dengan membentak, ya, menghardik, itu tidak boleh. Dan itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Atau orang-orang Arab Badui yang mereka belum mengerti tentang adab. Jadi ketika dia tidak tahu adab, maka mereka menyebut Nabi Muhammad SAW dengan panggilan-panggilan yang tidak hormat. Ya, berbicara dengan keras, tidak ada sopan santun dan tata krama. Nah, ini Allah mengajarkan kita secara khusus adab kepada Nabi Muhammad SAW ketika berbicara. Dan juga, ya, nomor 3 nih ya, tidak boleh meninggikan suara di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun sudah wafat. Loh, gimana itu Ustaz? Ya, kalau kemudian para sahabat dulu yang berjumpa dengan Rasulullah diajarkan adab ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup. Lalu ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan hingga dengan masa kita sekarang ini, kita dapati kan Rasulullah sudah wafat, bukan? Ya, termasuk ketika kita berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita berada di sana pun jangan kemudian kita meninggikan suara kita. Ya, karena di situ ya Rasulullah SAW dimakamkan. Meski beliau sudah wafat, tapi adab ini tetap juga harus dijaga. Kemudian yang keempat, ya pelajarannya bahwa meninggikan suara melebihi suara Rasulullah SAW itu ternyata bisa menghapus amal kebaikan tanpa disadari. Nah, gimana dong? Nah, anak-anak kalau sudah melakukan kebaikan banyak sekali, sudah bersedekah, sudah melakukan amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran, 1 hari khatam 1 juz, menghafal Al-Quran, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah, ya, karena kalau kita melakukan sholat sunnah, insya Allah sholat wajib kita pun terjaga. Ya, maka kemudian anak-anak meski sudah melakukan banyak amal kebaikan, seandainya kemudian tidak memiliki adab kepada Nabi Muhammad SAW, jangan-jangan semua amal yang dilakukan tadi akan terhapus tanpa disadari. Kita tidak tahu, ya, menjadi orang yang rugi ketika nanti Allah bangkitkan, ya, kemudian kita akan dihisab, kita merasa kayaknya nih kita di dunia sudah melakukan semua amal kebaikan. Tapi kita tidak sadar bahwa ternyata amal kebaikan itu terhapus gara-gara kita tidak memiliki adab kepada Nabi Muhammad SAW. Ya,
termasuk meninggikan suara melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita berada ya di hadapan Rasulullah, berarti tidak mungkin, atau pada saat kita berada di makam Rasulullah ya, atau juga berada di tempat-tempat di majelis di mana di situ kita sedang membicarakan tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kemudian ya punya amal kebaikan tapi tahu-tahu amalnya terhapus semuanya. Gara-gara kita tidak memiliki adab seperti itu. Nah, nasihat untuk kita. Ya, pertama, berlatihlah agar kita pandai dalam berbicara di depan umum. Ya, seperti tadi sahabat Thabit bin Qais yang pandai dalam berorasi, menjadi orator kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Ya. Nah, berbicara di depan umum tentu akan berbeda-beda konteksnya. Mungkin bisa untuk berkhutbah, berpidato, atau sama seperti tadi Thabit bin Qais. Ya. Dan juga misalnya berkisah. Ya, anak-anak kan sedang berlatih untuk berkisah. Maka anak-anak harus bersemangat supaya anak-anak pandai dalam berbicara di depan umum. Berlatih. Barakallah untuk anak-anak yang sudah mau atau berani untuk berkisah. Kan baru berlatih ini ya, sampai nanti kemudian berlatih, anak-anak kemudian mahir menjadi ahli. Baik itu kemudian berkhutbah, berpidato, ataupun termasuk berkisah. Karena ketika kita menyampaikan kebaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka ini menjadi satu kebanggaan. Tidak hanya dibanggakan oleh keluarga, tetapi juga dibanggakan Allah dan Rasul-Nya. Seperti Thabit bin Qais. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya kita ini memiliki adab yang baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, saat disebutkan nama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersolawat kepada beliau. Ya, kalau di dalam majelis seperti ini, ya, ketika kita membicarakan tentang sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat, ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anak-anak kemudian langsung ya bersolawat kepada Rasulullah. Boleh kemudian menyebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, ya, atau sholawat-sholawat yang lain. Nah, ini harus diperhatikan anak-anak, jangan disepelekan. Ya, mungkin anak-anak ketika mendengarkan kajian sirah, mendengarkan kemudian kisah-kisah ya tentang Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, kok di situ kemudian muncul disebutkan nama Rasulullah SAW ya, sedang apapun anak-anak ya yang dilakukan apapun itu mungkin kan mendengarkan bisa sambil menulis atau mungkin sambil mengerjakan sesuatu, bisa jadi begitu, atau memang sedang fokus mendengarkan. Maka setiap disebutkan ya nama Rasulullah Muhammad SAW, anak-anak langsung kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara adab kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berbicara keras. Maksudnya bagaimana? Ramai, berisik, gaduh, bahkan bicara sendiri. Ya, ketika kita berada di majelis yang di dalamnya kita sedang membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak mungkin kita akan berjumpa Rasulullah di masa beliau hidup. Beliau sudah wafat. Kemudian, kalau kemudian kita bicara di dekat makam beliau, itu hanya ketika kita datang ke Madinah, bukan? Tapi kalau kita berada di tempat kita sekarang, ada di Indonesia yang jauh dari makam Rasulullah SAW, bukan berarti kita tidak menjaga adab kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, caranya diantaranya itu tadi. Kita berusaha untuk tidak berbicara keras, ramai, berisik, gaduh, ketika kita berada di majelis yang di dalamnya membicarakan Rasulullah SAW, ya, termasuk di dalam kelas sirah. Ya,
Gitu ya anak-anak. Jadi kita sudah mulai memahami, oh ini juga bagian dari adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai gara-gara kita ramai dan berisik saat berada di majelis ilmu yang membicarakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa-bisa amal kebaikan kita terhapus dan sia-sia. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kita usahakan untuk betul-betul kita menjaga adab kita kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hujurat tadi ayat 2 ya, mengajarkan kita kepada adab kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling mulia, yang paling berjasa bagi umat manusia di muka bumi. Maka dari situ pun kita bisa mengambil satu pelajaran, dan ini untuk nasihat kita. Ya, kalau di antara kita ada orang yang dimuliakan, orang yang kemudian banyak jasanya terhadap kita, seperti orang tua dan guru, maka kita juga harus berbicara dengan lembut dan sopan. Gitu ya anak-anak. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kan orang yang paling mulia, yang paling banyak jasanya kepada kita. Tetapi di sekitar kita, di sekeliling kita, ada juga orang-orang yang dimuliakan dan juga memiliki banyak jasanya. Contohnya adalah orang tua kita, ayah ibu kita, ya, bapak ibu, ayah bunda, abi umi, apalagi. Ya, mereka semuanya orang tua kita yang harus dimuliakan, yang banyak jasanya. Dan juga guru-guru kita. Maka tidak boleh pantang bagi kita, ya, seorang muslim berbicara kasar kepada orang tuanya, ya. Kalau kepada orang tua mengatakan kata apa? Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi kemudian mengucapkan banyak kalimat yang panjang, kemudian disampaikan dengan suara yang sangat keras, dengan nada yang tinggi, ya, seperti orang marah-marah dulu ya, membentak, menghardik, tidak boleh. Kepada guru pun demikian. Kita harus berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang yang dimuliakan dan juga banyak jasanya. Ya. Baik, itu tadi kisah tentang sahabat Thabit bin Qais. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali kisah sahabat Thabit bin Qais. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan, kisah hari ini menjadi pelajaran berharga untuk kita, menjadi sebuah nasihat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak yang Allah rahmati, kita cukupkan terlebih dahulu ya kisah pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya, anak-anak diberi kemudahan pemahaman dan juga kemudahan dalam mengamalkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.